Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai latihan soal chapter 1 dan chapter 2. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zaki Safa Susanto dengan NPM 2501301080. Baik, yang pertama kita masuk pada chapter 1 dulu, yaitu Financial Reporting Pressures. Pertanyaannya ada 4, yaitu A. Apa yang menjadi isu etika yang terlibat dalam kasus ini? B. Apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? C. Apa yang akan Anda lakukan jika jika Anda adalah Troy Norman? D. Siapa pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Pertama-tama, kita akan fokus pada pertanyaan yang A. Apa yang menjadi isu etika yang terlibat dalam kasus ini? Kelompok kami menjawab, masalah etika utama adalah adanya tekanan dari manajemen senior kepada bawahan untuk mencatat entri akuntansi yang tidak benar atau fraudulent guna memanipulasi laporan keuangan. Scott Sullivan selaku CFO meminta timnya melakukan penyesuaian tingkat tinggi atau late adjustment untuk menurunkan angka biaya tanpa adanya justifikasi akuntansi yang valid. Hal ini menciptakan dilema antara kepatuhan terhadap perintah atasan dengan integritas profesi dan risiko hukum. Baik, perkenalkan nama saya Iqbal Pratama Yoga dengan NPM akhir 066. Sebelumnya untuk pembahasan mengenai latihan soal sudah disampaikan oleh teman saya sebelumnya, dan selanjutnya saya akan melanjutkan untuk chapter 1 LO4 mengenai Financial Reporting Pressure yang B. Pertanyaan, apakah Troy Norman bertindak tidak pantas atau tidak bermoral? Jawaban menurut kelompok kami adalah iya, karena dalam etika profesional, Troy Norman bertindak tidak pantas dan tidak bermoral. Meskipun Norman menyatakan keberatan dan ketakutan akan dipenjara, ia tetap mengikuti perintah tersebut dan tidak mengundurkan diri. Dalam konteks etika profesional, tindakan ini dianggap tidak pantas karena seorang akuntan seharusnya tidak berkompromi dengan integritasnya, meskipun di bawah tekanan. Pengakuan bersalahnya di pengadilan menunjukkan bahwa secara hukum dan moral membiarkan kecurangan terjadi meskipun merasa tidak nyaman adalah tindakan yang salah. Karena pada dasarnya ketika kita sebagai profesi akuntan, kita harus memiliki integritas bahwa kita harus berpendirian dan tidak terpengaruh oleh pihak lain, baik itu melakukan kecurangan maupun melakukan pelanggaran, karena seorang akuntan dituntut secara memiliki etika jujur ketika melaporkan suatu laporan keuangan. Maka dalam hal ini Troy Norman telah melanggar etika sebagai berperilaku jujur, transparansi, dan integritas. Maka dari itu Troy Norman dikatakan tidak pantas atau tidak bermoral. Selanjutnya yang C, apa yang akan Anda lakukan jika Anda adalah Troy Norman? Baik, jika saya adalah Troy Norman, saya akan berperilaku sesuai dengan etika profesional dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menolak dengan tegas bahwa saya memberitahu atasan bahwa entry tersebut salah dan melanggar standar pelaporan, karena saya berpendirian teguh dan memiliki integritas bahwa itu merupakan tindakan yang salah dan dapat melanggar hukum. Yang kedua, melaporkan ke pihak yang berwenang. Mengapa demikian? Karena jika sudah dilakukan diskusi yang bersifat internal dan tidak menemukan hasil atau suatu keputusan, maka saya akan melaporkan ke pihak berwenang secara sembunyi atau secara diam, tidak terang-terangan. Mengapa? Karena itu juga dapat menyerang reputasi saya sendiri bekerja di perusahaan tersebut. Mengapa saya melapor ke pihak berwenang? Karena saya mendapatkan tekanan dan pressure mengenai perintah yang tidak sesuai dengan
etika profesi tersebut, karena itu sudah jelas-jelas melanggar hukum dan tidak sesuai dengan etika profesi akuntansi. Yang ketiga, saya mengundurkan diri. Mengapa saya mengundurkan diri? Karena ketika solusi 1 dan solusi 2 tidak dapat menemukan jalan yang benar, maka saya akan mengundurkan diri dengan alasan karena tindakan tersebut tidak sesuai dengan legalitas suatu profesi akuntan, karena saya dipaksa oleh perusahaan tersebut untuk melakukan tindakan ilegal guna melindungi reputasi dan diri dari tuntutan hukum. Saya mengundurkan diri agar ya sudah, pihak perusahaan saja yang menanggung kesalahan tersebut dan menanggung pelanggaran hukum tersebut. Saya tidak ikut-ikut dan saya akan mengundurkan diri karena saya melindungi integritas diri saya melindungi reputasi diri saya, dan saya melindungi dari terjerat hukum. Selanjutnya yang D, siapa pemangku kepentingan utama dalam kasus ini? Oke, baik. Dalam kasus tersebut ada 4 pemangku kepentingan. Yang pertama ada investor atau kreditor. Mereka menggunakan laporan keuangan untuk alokasi kapital dan akan menderita kerugian besar jika informasi tersebut tidak akurat. Makanya kita sebagai profesi akuntan, kita diberikan amanah, diberikan tugas yang memang kita harus melaporkannya secara jujur dan terbuka, secara transparan. Tidak ada yang dilebihkan dan tidak ada yang dikurangi, karena hal tersebut dapat merugikan investor dan kreditor jika tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Selain itu, yang kedua yaitu karyawan atau termasuk Norman atau saya sendiri, yaitu menghadapi resiko kehilangan pekerjaan dan hukuman penjara, karena ketika Norman atau saya itu tadi tetap melakukan perintah untuk memanipulasi data tersebut, pasti secara tidak langsung nanti urusannya akan berkaitan dengan hukum dan regulasi dan akan mengenai tuntutan penjara. Yang ketiga adalah masyarakat dan profesi akuntan. Pelanggaran ini memperlebar exploitation gap. Jika nanti Norman terbukti ketika mau melakukan kegiatan tersebut dan terbukti bersalah, maka secara otomatis dia akan dituntut kasusnya ke dalam nara hukum, yang dimana nanti pasti media akan menyorot bahwa profesi akuntan tidak dapat dipercaya karena adanya tindakan-tindakan yang memang tidak sesuai dengan prosedur yang telah berlaku, dan hukum tidak ditegakkan oleh profesi akuntan Norman tersebut. Oke. Yang terakhir adalah manajemen perusahaan, Todd Sullivan dan Bernie Ebbers, yang bertanggung jawab atas kinerja perusahaan. Nah, pemilik perusahaan tersebut menanggung semua resiko dan bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan pada perusahaan tersebut. Jika memang terjadi manipulasi data, maka mau tidak mau keduanya harus bertanggung jawab apapun itu nanti resiko yang mereka tanggung. Baik, sekian mengenai latihan soal yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Samsul Huda dengan nomor NPM akhir 417. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk selanjutnya ada chapter 2 di CA.2.5 LO4. Di sini ada 3 pertanyaan. Yang A, penjualan tunai untuk langganan majalah. Terus yang B, penerbitan majalah bulanan. Yang C, kedua hal tersebut dengan memperoleh sebagian pendapatan dari penjualan tunai langganan majalah dan sebagian pendapatan dari penerbitan majalah setiap bulan. Jadi di sini kita disuruh menentukan kapan pendapatan harus diakui. Yang pertama, penjualan tunai untuk langganan majalah. Jadi jawabannya, kas yang diterima dari penjualan langganan tidak langsung diakui sebagai pendapatan karena perusahaan masih memiliki kewajiban untuk mengirimkan majalah di periode berikutnya. Jadi oleh karena itu penerimaan tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka atau liabilitas sampai kewajiban kinerja dipenuhi. Pendekatan ini sesuai dengan basis akrual dan memastikan pendapatan tidak diakui terlalu dini. Jadi untuk soal selanjutnya, penerbitan majalah bulanan. Pendapatan diakui pada saat majalah diterbitkan dan didistribusikan kepada pelanggan, karena pada titik ini kewajiban perusahaan telah dipenuhi. Pengakuan dilakukan secara bertahap setiap periode penerbitan sehingga mencerminkan kinerja yang sebenarnya dan meningkatkan keterbandingan laporan keuangan antar periode. Jadi intinya pendapatan diakui setiap kali majalah diterbitkan.
Alasannya, pada saat majalah terbit, jasa telah diberikan, terus kewajiban kinerja telah dipenuhi. Untuk soal yang terakhir, pendekatan untuk dua hal tersebut dengan memperoleh sebagian pendapatan dari penjualan tunai langganan majalah dan sebagai pendapatan dari penerbitan majalah setiap bulan. Pendekatan yang paling tepat adalah mengakui sebagian pendapatan saat kas diterima sebagai unearned revenue, kemudian mengakuinya secara proporsional setiap kali majalah diterbitkan. Metode ini menghasilkan pengukuran pendapatan yang lebih relevan, andal, dan sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan berbasis akrual. Jadi, intinya pendapatan diakui secara proporsional setiap bulan. Alasannya, sebagian kas diterima di muka atau langganan, terus pendapatan dihasilkan bertahap seiring penerbitan majalah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Fadelia Nawisa Rahman dari NPM Akhir 422. Saya akan membahas tentang Revenue Recognition Principle. Di sini ada pertanyaan yang C adalah pendekatan untuk dua hal tersebut dengan memperoleh sebagian pendapatan dari penjualan tunai langganan majalah dan sebagian pendapatan dari penerbitan majalah setiap bulan. Nah, di sini ada jawabannya, yaitu pendekatan yang paling tepat adalah mengakui sebagaimana pendapatan saat kas diterima oleh unearned revenue, kemudian mengakuinya secara proporsional setiap kali majalah diterbitkan. Metode ini menghasilkan pengukuran pendapatan yang lebih relevan, andal, dan sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan berbasis aktual. Prinsip yang menyatakan bahwa biaya diakui sebagai beban pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya, yang artinya biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu produk tidak langsung dicatat sebagai beban, tetapi terlebih dahulu dicatat sebagai aset lalu diakui sebagai beban saat produk tersebut terjual. Nah, tujuannya itu adalah agar laba yang dilaporkan benar-benar menunjukkan hasil kerja perusahaan yang sebenarnya tidak dilebihkan atau dikurangkan. Nah, di sini saya akan membaca yang bagian transkrip bahasa Indonesianya ya, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang A, jelaskan alasan pengakuan biaya sebagai pengeluaran pada saat penjualan produk. Yang B, apa alasan yang mendasari kesesuaian memperlakukan biaya sebagai pengeluaran suatu periode alih-alih mengalokasikan biaya tersebut ke aset? Jelaskan. Yang C, dalam keadaan umum, apa akan tetap tepat untuk memperlakukan biaya sebagai aset bukan sebagai pengeluaran? Jelaskan. Yang D, jelaskan alasan yang mendasari pengakuan pengeluaran terhadap alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Yang E, identifikasi kondisi di mana akan tepat untuk memperlakukan biaya sebagai kerugian. Nah, di sini ada pertanyaan. Yang A, jelaskan alasan pengakuan biaya sebagai pengeluaran pada saat penjualan produk. Nah, jawabannya di sini tertulis biaya diakui sebagai beban pada saat penjualan produk karena adanya hubungan langsung antara biaya dan pendapatan. Konsep ini dikenal sebagai prinsip penandingan, matching principle. Contoh yang paling jelas adalah cost of goods sold, COGS, supaya laba mencerminkan kinerja sebenarnya. Halo semuanya, jadi perkenalkan namaku Raras Pramudita dengan NPM akhir 203. Jadi aku di sini akan menjelaskan mengenai chapter 2 tentang Expense Recognition Principle. Untuk pertanyaan yang B, apa alasan yang mendasari kesesuaian memperlakukan biaya sebagai pengeluaran satu periode alih-alih mengalokasikan biaya tersebut ke aset? Jelaskan. Jadi jawabannya, biaya diperlukan sebagai pengeluaran pada suatu periode apabila tidak memberikan manfaat ekonomi di masa depan atau tidak memenuhi kriteria sebagai aset. Karena aset itu harus merupakan sumber daya yang dapat menghasilkan manfaat di periode berikutnya, maka pengeluaran yang manfaatnya hanya dirasakan pada saat terjadinya tidak perlu dialokasikan ke periode lain. Oleh sebab itu, biaya tersebut langsung diakui sebagai beban periode atau bisa disebut dengan period cost agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya.
Selanjutnya, pertanyaan yang C. Bertanya, dalam keadaan umum apa akan tepat untuk memperlakukan biaya sebagai aset, bukan sebagai pengeluaran? Jelaskan. Jadi jawabannya adalah biaya dicatat sebagai aset jika memberi manfaat masa depan, jika pengeluaran tersebut memberikan manfaat ekonomi di masa depan, digunakan lebih dari satu periode, dikuasai perusahaan, dan nilainya dapat diukur dengan andal. Yang artinya biaya itu masih berpotensi menghasilkan pendapatan pada periode berikutnya. Contohnya adalah ketika kita membeli mesin untuk operasional yang dipakai selama beberapa tahun sehingga dicatat sebagai aset dan dialokasikan melalui penyesuaian sesuai masa manfaatnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Rani Savana dengan akhiran NPM 198. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas latihan soal yang ada pada chapter 2 LO4 atau Learning Objective 4 yang membahas tentang Expense Recognition Principle. Di sini sudah ada pertanyaan. Beberapa beban dialokasikan ke periode akuntansi tertentu berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Nah, jelaskan alasan yang mendasari pengakuan pengeluaran berdasarkan alokasi biaya aset yang sistematis dan rasional. Jadi jawabannya itu guys, beberapa beban dialokasikan secara sistematis dan nasional itu karena ada aset yang manfaatnya digunakan selama beberapa periode saja, bukan hanya satu periode saja. Jadi biayanya itu tidak boleh langsung dibebankan sekaligus. Misalnya, perusahaan membeli mesin seharga 100 juta rupiah yang akan digunakan selama 5 tahun. Mesin tersebut membantu menghasilkan pendapatan setiap tahun, bukan hanya di tahun pertama. Karena itu, biayanya dibagi selama 5 tahun melalui depresiasi. Ini ya, sama ya contoh yang melalui depresiasi. Misalnya 20 juta per tahun. Nah, dengan cara ini pembebanan biaya menjadi lebih adil dan laba setiap tahun tidak terlihat naik atau turun secara ekstrim. Dengan kata lain, laporan laba ruginya itu jadi lebih stabil dan masuk akal ya guys ya. Jadi pembagian yang bertahap itu tadi. Oke, next pertanyaannya itu ada identifikasi kondisi di mana akan tepat untuk memperlakukan biaya sebagai kerugian. Jadi kapan sih biaya itu bisa disebut menjadi kerugian atau loss gitu. Nah, biaya disebut sebagai kerugian ketika manfaat ekonominya itu tiba-tiba hilang atau tidak lagi bisa digunakan. Misalnya nih karena kebakaran atau kerugian kebakaran ya, sama kayak di PPT ini. Juga ada contoh lainnya nih, seperti terjadinya penurunan nilai, aset rusak, atau piutang tidak tertagih. Nah, dalam situasi seperti ini, perusahaan sudah tidak mendapatkan manfaat lagi dari aset tersebut, maka kerugian harus langsung diakui pada periode terjadinya supaya laporan keuangan tetap mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan tidak menunda pengakuan kerugian. Seperti itu. Jadi biaya yang disebut sebagai kerugian itu manfaat ekonominya itu tiba-tiba hilang atau tidak lagi bisa digunakan ya guys ya. Contohnya tadi ada kerugian kebakaran, aset rusak, terjadinya penurunan nilai atau piutang tidak tertagih seperti itu. Baik, selesai sudah pembahasan latihan soal dari chapter 1 sampai hingga chapter 2. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman yang sudah mendengarkan dan menonton video ini. Kami dari kelompok 4 ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini menjadi manfaat bagi kalian semua.